Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, how are you today? Semoga anak-anak Umi tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan terus semangat belajar dari rumah dan juga tetap menjalankan ibadah, sholat wajib dan sholat duhanya di rumah ya. Nah, jangan lupa juga untuk menjalankan murojaah setelah sholat maghrib, agar anak-anak Umi hafalannya bisa semakin lengket dan dapat menjadi hafiz dan hafizah atau hafidhoh yang akan membawa kedua orang tua menuju surganya. Allah amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Umi, hari ini kita akan belajar tematik. Nah, pelajaran tematik hari ini tetap mengulang pelajaran-pelajaran yang lalu. Tapi sebelum kita mulai, kita akan membaca basmalah dulu ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak Umi, kita langsung masuk aja atau kita langsung lihat worksheet anak-anak Umi yang sudah ada di hadapan kalian ya. Jadi di worksheet tematik kali ini dia terdapat 3 bagian, yang A, B, dan C. Kita bahas dulu yang A-nya. Yang A-nya itu anak-anak Umi diminta untuk berilah tanda centang pada sikap yang sudah anak-anak Umi lakukan atau yang belum anak-anak Umi lakukan. Jadi udah ada centang untuk sudah dilakukan atau belum dilakukan. Lalu anak-anak Umi juga diminta untuk menuliskan apakah kegiatan tersebut termasuk dalam Pancasila sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Nah, langsung aja kita lihat ke list atau kegiatan yang sudah ada di worksheet yang bagian A. Let's check this out. Oke, yang pertama adalah sholat 5 waktu. Nah, di situ sudah dibikin contohnya bahwa sholat 5 waktu itu adalah pengamalan Pancasila sila pertama. Dan anak-anak Umi tinggal checklist apakah pernah atau belum pernah melakukannya. Pasti pernah dong melakukannya. Nah, selanjutnya nomor 2, memberi makan hewan peliharaan. Nah, memberi makan hewan peliharaan ini adalah termasuk pengamalan dari Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pada kemanusiaan yang adil dan beradab, kita tidak hanya memperhatikan manusia, tetapi juga lingkungan di sekitar kita, baik itu hewan, tumbuhan, yang juga sesama makhluk hidup. Nah, memberi makan hewan peliharaan contohnya misalnya memberi makan kucing ya, Nak. Next. Selanjutnya adalah yang ketiga, membuatkan minuman untuk ayah. Kita harus tahu dulu membuatkan minuman untuk ayah ini adalah bentuk dari penghormatan. Kita menghormati ayah kita dan juga menyayangi ayah kita. Beliau sudah capek gitu kan kerja di kantor, terus pada saat pulang lelah, sebagai seorang anak yang baik yang menyayangi kedua orang tuanya, kita membuatkan minuman untuk beliau agar lelahnya sedikit hilang. Maka sesuai dengan sila keberapa ya kalau menyayangi dan menghargai? Good job, sesuai dengan sila kedua. Lalu anak Umi tulis angka 2 di bagian pengamalan Pancasilanya dan checklist di bagian pernah atau tidak pernah melakukan ya. Selanjutnya, nomor 4, menolong adik atau kakak yang butuh pertolongan. Sudah jelas nih kalau menolong, membantu, menghargai, menyayangi. Iya, good. Dia termasuk pada sila kedua. Di checklist dan diberikan nomornya. Selanjutnya, nomor 5, memberi makanan kepada tetangga. Nah, tetangga itu juga termasuk saudara kita ya. Saudara terdekat itu adalah tetangga. Dan kita memberikan makanan kepada mereka, tanda bahwa kita menyayangi mereka, menghargai dan menghormati mereka. Maka sesuai dengan Pancasila sila good. Masih sila kedua. Lalu anak Umi centang di bagian yang pernah atau tidak pernah. Nah, selanjutnya adalah bersyukur kepada Allah. Kalau sudah melibatkan Allah dalam
hal ini sudah pasti sesuai dengan Pancasila sila pertama. Nah, bersyukur kepada Allah itu bisa kita ungkapkan dalam bentuk kalimat thayyibah, yaitu alhamdulillah. Dalam bentuk perbuatan, segala yang sudah Allah titipkan kepada kita, baik itu misalnya mainan ataupun perlengkapan yang sudah Allah titipkan yang kita sukai nih, cara bersyukurnya adalah dengan merawatnya, menjaganya, meletakkannya di tempatnya, tidak disia-siakan, tidak dibuat rusak. Jadi benar-benar harus dijaga. Dan itulah bentuk bersyukur kepada Allah atas nikmat ataupun benda-benda yang sudah Allah berikan kepada kita melalui kedua orang tua kita. Gitu ya, Nak. Selanjutnya, anak-anak Umi yang solihah yang nomor 7, membantu ibu memasak dan menyiapkan makanan. Nah, kalau sudah membantu judulnya, sudah pasti masih sila yang kedua. Jadi kalau membantu, menolong, menghargai, tentu sila yang kedua. Kecuali kalau misalnya pernyataannya kayak gini kegiatannya. Bersama kakak, adik, dan abang bekerja sama untuk menyiapkan makan malam. Tentu itu Persatuan Indonesia, tapi ini tidak ada bekerja samanya, ini hanya membantu ibu. Maka yang paling tepat adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya nomor 8, bekerja sama dengan teman yang berbeda suku. Nah, ini baru aja Umi bilang kalau bekerja sama, tentu sila ketiga. Anak-anak Umi jangan lupa untuk memberikan centang pada bagian pernah atau tidak pernah anak-anak Umi melakukan kegiatannya ya. Jadi nggak cuman pengamalan Pancasilanya aja yang diisi, tapi juga pernah dan tidak pernahnya juga dicentang. Selanjutnya nomor 9, menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Nah, kalau udah pendapat, musyawarah, mufakat, berdiskusi, tentu jawabannya adalah sila keempat, kemanusiaan yang adil. Maksud Umi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, the last one, tidak bersikap boros dan suka bekerja keras maksudnya ya. Nah, itu udah pasti sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Have done untuk yang A. Selanjutnya kita lanjutkan untuk membahas bagian yang B. Part B-nya adalah berikan garis bawah pada kalimat yang menunjukkan kalimat ajakan, perintah, dan penolakan. Jadi anak-anak Umi diminta untuk meng-underline bagian-bagian yang termasuk pada kalimat ajakan, perintah, dan penolakan. Jadi Umi sudah membuat untuk kalimat ajakan, nanti Umi akan garis dalam warna hijau atau green. Yang kalimat penolakannya Umi akan garis bawahi dengan menggunakan warna red atau merah, dan untuk kalimat perintahnya dengan warna kuning, yellow. Sebelumnya kita baca dulu ya teksnya. Pada suatu hari, Salman datang ke rumah Rian. Ia bermaksud mengajak Rian untuk bermain layang-layang. Salman mengatakan, "Assalamualaikum Rian." Rian menjawab, "Waalaikumsalam." Salman menanyakan Rian atau mengajak Rian, "Rian, ayo kita bermain layang-layang." Lalu Rian menjawab, "Baik Salman, kita ajak teman yang lain juga ya," kata Rian. Baru Salman menjawab, "Iya, semakin banyak yang bermain akan semakin seru." Lalu Rian menjawab, "Ayo kita pergi sekarang." Tiba-tiba Ibu Rian memanggil dari dalam rumah. "Ibu Rian, Rian, bersiap-siap untuk sholat asar, sebentar lagi azan." Lalu Rian menjawab, "Baik Bu." Ibu Rian mengatakan kembali, "Setelah sholat baru bermain." Lalu Rian mengatakan, "Baik Bu." Rian mengatakan kepada Salman, "Maaf ya Salman, saya tidak ikut bermain layangan. Saya mau sholat asar berjamaah."
Lalu Salman menjawab, baiklah, saya juga ikut sholat asar berjamaah. Lalu Rian menjawab kembali, mari kita sholat asar berjamaah. Oke, sebelumnya bahwa di sini ada 3 jenis kalimat yang akan kita cari. Pertama, kita akan cari kalimat ajakan terlebih dahulu ya, Nak. Oke, kita akan cari kalimat ajakan dengan menggunakan warna hijau. Umi akan menggunakan warna hijau. Nah, kita lihat dari yang pertama. Assalamualaikum Rian, bukan. Waalaikumsalam juga bukan. Rian, ayo kita bermain layang-layang. Nah, ketemu dia kalimat ajakan. Ayo kita bermain layang-layang. Bermain layang-layang. Oke. Nah, selanjutnya, baik Salman, kita ajak teman yang lain juga ya, bukan termasuk. Lalu, iya semakin banyak yang bermain akan semakin seru. Tidak juga. Nah, selanjutnya, ayo kita pergi sekarang. Sudah ada kata ayo lagi, berarti dia termasuk kalimat ajakan. Oke, udah dapat 2 kalimat ajakan. Selanjutnya kita lihat lagi. Rian, bersiap-siap untuk sholat asar, sebentar lagi azan. Itu bukan kalimat ajakan ya, tidak ada kata ayo atau marinya. Selanjutnya, maaf ya Salman, saya tidak ikut bermain layangan. Saya mau sholat asar berjamaah juga bukan. Baiklah, saya ikut sholat asar berjamaah, kata Salman. Juga bukan termasuk kalimat ajakan. Tetapi yang terakhir itu juga adalah yang termasuk kalimat ajakan. Mari kita sholat asar berjamaah. Nah, itu termasuk kalimat ajakan. Berarti sudah ketemu 3 kalimat ajakan. Selanjutnya kita akan mencari mana sih yang merupakan kalimat penolakan. Kalimat penolakan itu ingat bahwa dia itu diawali atau terdapat di dalamnya kata maaf, terima kasih, atau lain kali. Sudah pasti jawabannya adalah maaf ya Salman, saya tidak ikut bermain layangan. Saya mau sholat berjamaah. Masya Allah, jadi si Rian ini anak yang soleh sekali. Such a pious kids. Karena pious kid, karena dia ini rela tidak bermain asalkan sholat asar berjamaah. Apakah anak-anak Umi sesoleh Rian? Insya Allah iya ya. Nah, jadi cuman itu ya kalimat penolakannya, yang lain tidak ada. Selanjutnya adalah kalimat perintah. Nah, bagian mana ya yang merupakan kalimat perintah? Iya benar, ibu kan menyuruh si Rian untuk siap-siap sholat berjamaah atau sholat asar. Bersiap-siap untuk sholat asar, sebentar lagi azan. Ini menyuruh Rian untuk siap-siap. Iya, kalimat perintah itu kan kalimat yang digunakan untuk menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi ibu memberikan perintah untuk Rian bersiap-siap untuk sholat asar. Oke deh, akhirnya selesai juga untuk mencari tahu yang mana kalimat penolakan, kalimat ajakan, dan kalimat perintah. Kita akan masuk ke bagian yang C. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang C dari soal tematik minggu ini, yaitu ceritakan pendapatmu dalam menerapkan salah satu sila Pancasila. Nah, di sini anak-anak Umi boleh pilih satu saja dari kelima sila Pancasila yang ada. Kalau Umi pribadi, Umi akan memilih Pancasila sila pertama. Jadi sila pertama. Anak-anak Umi boleh pilih yang lain, boleh sila kedua, 3, 4, dan 5. Semua tergantung anak-anak Umi. Enaknya yang sila keberapa. Nah, misal di sila yang pertama, pengalaman Umi adalah melaksanakan
sholat 5 waktu beserta duha misalnya. Oke. Selanjutnya, selain melaksanakan sholat 5 waktu dan duha, melaksanakan murojaah pada pagi hari dan sehabis maghrib misalnya. Sehabis Umi letakkan maghribnya di bawah ya. Sehabis maghrib. Oke, apalagi ya yang merupakan pengamalan Pancasila pertama? Mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkan. Nah, jadi semua yang udah Umi tulis di sini itu adalah pengamalan dari Pancasila sila pertama. Dari yang melaksanakan sholat 5 waktu dan duha, melaksanakan murojaah pada pagi dan sehabis maghrib, mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkan. Nah, buat anak-anak Umi boleh memilih sila yang lain. Misalnya nih, sila kedua menolong teman yang sedang kesulitan, memberi makan kucing, atau membantu ibu mencuci piring. Bagaimana dengan sila ketiga? Anak-anak Umi misalnya sila ketiga boleh membuatnya dengan bekerja sama, membersihkan lingkungan rumah, kerja bakti di sekolah misalnya. Apalagi yang termasuk kerja sama ya. Pokoknya yang berkaitan dengan kerja sama. Bagaimana dengan sila keempat? Berdiskusi, bermusyawarah dengan ibu dan ayah misalnya, atau bermusyawarah memilih ketua kelas. Tapi kita belum pernah tuh memilih ketua kelas, jadi nggak usah dibuat yang kayak gitu, yang sesuai dengan pengamalan yang benar-benar anak-anak Umi alami atau laksanakan ya. Oke, thank you for your attention dan selamat mengerjakan. Good luck and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.